Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sahibika yawma jumatan suwid wal imam yakhutubuka qatanga ansitu asma'u rahimakumullah ansitu asma'u rahimakumullah ansitu asma'u rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun taqullah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu kita akan banyak mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkan ilmu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disadari maupun tidak, ilmu pengetahuan itu memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan seterusnya. Dengan ilmu pengetahuan akan menjadikan seseorang bisa lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Ilmu pengetahuan juga memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan bisa untuk mengatasi berbagai problema hidup dan kehidupan, mendorong kemajuan di segala bidang, dan untuk menghadapi tantangan zaman. Belum lagi dalam menjalani agama. Dengan ilmu pengetahuan yang benar, maka pasti akan membuat pelaku agama bisa menjalankan agamanya dengan benar. Bisa mengetahui untuk apa manusia diciptakan, bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia hingga akhirat, dan seterusnya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pentingnya peran ilmu pengetahuan, inilah sampai ada pernyataan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmu untuk meraihnya. Hurairah Ahmad. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan karena tingginya kedudukan ilmu pengetahuan juga sampai Rasul pun menerangkan,
Wa inna fadzalal alimi alal abidi kafadzalil qamari lailata badri ala syairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hurairah, Abu Dawud nomor 3641, Ibnu Majah nomor 223. Karena sangat pentingnya ilmu pengetahuan pula sampai Allah dan Rasulnya juga mendorong umat Islam agar giat mencari ilmu. Ada yang disampaikan dalam bentuk perintah, juga ada yang disampaikan dalam bentuk informasi. Keutamaan orang yang berilmu dan seterusnya. Di antaranya yang paling populer adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya mencari ilmu. Qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bersabda Rasulullah SAW, menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hurairah, Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 diterangkan bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman yang berilmu pengetahuan ke derajat yang lebih tinggi. Dengan demikian, bagi sebagai umat Islam haruslah giat dalam mencari ilmu. Di samping mencarinya dianggap ibadah, juga banyak sekali keuntungannya. Bahkan jika dihubungkan dengan tugas besar sebagai manusia dan sebagai umat Islam, yaitu sebagai khalifah di bumi atau pemakmur dan penjaga bumi, juga sebagai penebar kebaikan dan rahmat, maka untuk kesuksesnya tentulah membutuhkan bekal ilmu yang banyak. Karena itu kesibukan apapun, mari kita usahakan untuk senantiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bagi siapa yang di setiap harinya bisa bertambah ilmu pengetahuannya dan membuatnya semakin dekat pada Tuhan, disebut dalam hadis Nabi sebagai manusia yang hidupnya barokah. Sebaliknya, jika di setiap harinya tidak bertambah ilmu pengetahuannya, disebutnya dengan hidupnya tidak mendapat barokah. Qala Rasulullah SAW, idza ata alayya yaumalahu atajadahu fihi ilma yuqarru bani ilallah azza wa jalla fala burika li fi zulul samsi zalikal yaum. Jika datang kepadaku hari yang di dalamnya tidak menambah ilmu yang dapat mendekatku kepada Allah azza wa jalla, maka aku tidak mendapat barokah pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menguasai semua ilmu pengetahuan? Tentulah tidak, karena ilmu pengetahuan sangatlah luas dan umur kita juga terbatas. Dan ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Berdasarkan surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka prioritas ilmu pengetahuan yang harus kita dahulukan adalah ilmu sehubungan dengan apa yang sedang kita lakukan atau kita jalani saat ini. Semisal karena saat ini kita adalah anggota masyarakat dalam satu bangsa juga dunia, maka kita harus memahami bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena kita juga umat beragama Islam, maka kita pun harus tahu bagaimana menjadi umat Islam yang baik dan benar.
Jangan sampai sudah lama beragama Islam namun belum bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Jangan sampai pula merasakan sudah taat beribadah semisal sholat, puasa dan seterusnya, tapi sholatnya hanya mendapatkan capek saja atau puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Sebagaimana banyak diceritakan dalam Al-Quran, hadis, jika saat ini sedang berbisnis maka usahakan juga tahu ilmunya berbisnis agar tidak rugi. Begitu pula yang jadi pedagang, petani, peternak dan seterusnya harus tahu ilmunya dari produksinya hingga pemasarannya dan seterusnya. Alhasil dalam mengerjakan apapun haruslah tahu ilmunya agar terasa mudah, tidak salah, tidak merugi dan dapat meraih keberhasilannya dengan baik. Termasuk pula ilmu tentang penjagaan hati, bagaimana menata niat yang benar kalau mau bekerja, mau sekolah, menikah, healing dan seterusnya. Karena kalau sampai salah niat bisa jadi jatuh pada perbuatan yang tidak ada nilainya bagi Tuhan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu dalam kebenaran bagi Tuhan. Amin amin ya robbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha minal laghwi wa khuduril qabar. Wa'lamu annallaha amarakum bisolati wa salami kama yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulullah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin waqtul man khadalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amikum wa la dzikrullahi akbar.